sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan memberi kami semua satu hari baru lagi. Sekarang kami akan memulai ibadah ini. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Miss, kira-kira di sini semua teman kita punya teman nggak ya? Pasti dong, semua anak-anak yang sekolah minggu pasti punya teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebagai teman yang baik tugas kita apa aja? Pukulin teman. Bukan. Sepertinya kita harus kasih tahu mereka deh, Miss. Oh, boleh. Kalau gitu langsung aja kita nyanyi lagu ini. Yuk, sama-sama katakan. Music. Kau temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, kita selalu bersama, seperti apa? Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Oh, 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 oh. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan? Kalau gitu, ayo kita nyanyikan lebih semangat lagi. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Oh, 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 oh. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti mentega dengan roti. Yeay! Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan bagaimana caranya supaya jadi teman yang baik. Jangan lupa dilakukan di rumah, oke? Nah, Miss, sekarang kita mau ngapain, Miss? Teman-teman masih semangat gak? Kalau masih, kita mau nyanyi lagi? Oke, kalau masih mau nyanyi lagi, berdiri yang tegak. Kita mau nyanyi lagu Everybody, Everywhere. Yang semangat ya. Oke. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all this time. I want to jump with all my mind. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all this time. I want to dance with all my mind. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus,
semua orang yang ada di dunia ini pasti harus memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita nyanyikan satu lagu lagi ya. Ayo semuanya dengan sikap berdoa kita nyanyikan lagu ini. Sekali lagi ya. Halo adik-adik semuanya, apa kabar adik-adik semuanya? Miss yakin semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat kan untuk memuji Tuhan? Miss senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dengan adik-adik semuanya. Meskipun masih harus secara virtual, secara online, melalui layar TV, layar handphone adik-adik semuanya. Tapi kita tetap semangat ya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, ayo apa yang harus kita lakukan? Oh, coba Miss lihat. Oh, pinter, udah tahu semuanya, sudah mulai lipat tangan, tutup mata. Pinter adik-adik semuanya. Ayo semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Pinter, sudah banyak yang lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami masih bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun masih secara virtual, namun kami percaya hadirat Tuhan hadir bersama-sama di tengah-tengah kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Juga pimpin Miss yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang pakai untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap adik-adik yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Tetap semangat ya adik-adik. Nah adik-adik masih ingat enggak minggu lalu Miss Natania menceritakan tentang Bapak Zakaria. Apa yang terjadi dengan Bapak Zakaria? Ayo. Nah benar, Bapak Zakaria menjadi bisu, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berbicara. Nah, apa yang menyebabkan Bapak Zakaria menjadi bisu? Masih ingat? Benar, pinter. Benar sekali, Bapak Zakaria menjadi bisu, tidak dapat berbicara karena apa? Karena Bapak Zakaria tidak percaya dengan janji Tuhan. Pada waktu itu malaikat Tuhan datang berkata kepada Zakaria bahwasanya istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak untuk Bapak Zakaria. Tapi Bapak Zakaria tidak percaya karena dia merasa istrinya dan dia itu sudah tua.
tidak mungkin lagi melahirkan, tidak mungkin lagi bisa punya anak. Tapi adik-adik tahu apa yang terjadi? Elizabeth, istri Bapak Zakaria, benar-benar mengandung. Nah, dia istrinya itu, Ibu Elizabeth ini benar-benar mengandung. Dan tidak lama lagi Elizabeth akan segera melahirkan. Tuhan menepati janjinya kepada Bapak Zakaria. Nah, adik-adik, semakin hari kehamilan dari Elizabeth semakin besar. Dan baby di dalam perutnya Ibu Elizabeth juga sudah semakin bergerak. Tidak lama lagi Ibu Elizabeth, istri Bapak Zakaria, akan segera melahirkan. Elizabeth begitu bahagia, dia begitu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena dia bisa mengandung dan akan segera melahirkan padahal usianya sudah sangat tua. Elizabeth tidak berhenti bersyukur dan selalu memuji Tuhan. Begitu pula dengan Bapak Zakaria. Bapak Zakaria juga begitu bersyukur dan berterima kasih. Tidak henti-hentinya juga Bapak Zakaria selalu memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Meskipun Bapak Zakaria itu sedang bisu, tidak bisa memuji Tuhan secara langsung, tapi di dalam hatinya dia begitu bersyukur dan selalu memuji Tuhan. Karena Tuhan ingat sama janjinya, Tuhan tidak lupa, tidak lalai dengan janjinya. Ibu Elizabeth ini benar-benar sedang mengandung. Nah, hari demi hari, waktu demi waktu, sampai akhirnya waktunya pun tiba. Ibu Elizabeth akan segera melahirkan. Nah, ketika waktunya sudah tiba, aduh, Ibu Elizabeth benar-benar, aku sudah mau melahirkan. Dan akhirnya, sang bayi pun lahir. Ibu Elizabeth melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat, seperti yang sudah Tuhan janjikan. Wah, Elizabeth dan Bapak Zakaria begitu bahagia. Mereka bersyukur dan memuji Tuhan. Bukan hanya mereka, semua saudara-saudara mereka, tetangga-tetangga mereka juga ikut berbahagia. Semuanya datang beramai-ramai ingin melihat babynya Ibu Elizabeth, ingin melihat anak yang baru saja dilahirkan oleh Elizabeth. Mereka semua ramai-ramai datang berbahagia, bersuka cita bersama memuji Tuhan. Sampai tiba-tiba ada seorang ibu bertanya kepada Elizabeth, "Elizabeth, nanti ini anakmu ini mau dikasih nama siapa?" Tanya si ibu ini. Lalu ada ibu yang lain lagi bilang, "Bagaimana kalau namanya Zakaria saja? Kan nama suamimu Zakaria. Jadi anakmu kasih saja namanya Zakaria." "Oh, boleh. Ibu, kata ibu-ibu yang lain. "Bagus itu, ikut saja dengan nama papanya. Bagus itu, bagus namanya Zakaria." Ibu-ibu yang lain mulai ikut-ikutan. "Iya, itu nama-nama yang bagus. Pakai saja namanya Zakaria." Wah, mulai banyak ibu-ibu yang mengatakan, iya, setuju, Zakaria saja namanya. Tapi adik-adik tahu nggak? Tiba-tiba Elizabeth berkata, "Tidak," kata Elizabeth sambil menggelengkan kepalanya. "Tidak, namanya bukan Zakaria, tetapi namanya adalah Yohanes." "Apa?" Ibu-ibu yang lain mulai kepo, mulai sibuk. "Apa? Namanya Elizabeth? Namanya Yohanes? Di keluargamu itu nggak ada loh yang namanya Yohanes. Dari mana datangnya Yohanes? Itu nama yang aneh sekali. Kenapa sih namanya Yohanes?" Ibu-ibu yang lain mulai kepo-kepo, mulai tanya-tanya. "Masa namanya Yohanes? Masa sih namanya Yohanes? Yang lain aja. Gak ada di keluarga yang namanya Yohanes. Dari mana itu nama Yohanes?" Semua mulai kepo. Ibu-ibu yang lain. Lalu ada ibu satu tetangganya bilang seperti ini, "Ya sudah,
Bagaimana kalau kita tanya saja kepada Zakaria, papanya, apa nama yang mau diberikan kepada anak laki-lakinya ini? Kata si ibu ini. Lalu mereka pun cepat menghampiri Bapak Zakaria. Mereka bertanya, Zakaria, Zakaria, ini anak laki-lakimu ini yang baru lahir, mau dikasih nama siapa? Kata ibu-ibu itu. Lalu karena Bapak Zakaria masih dalam keadaan bisu, tidak bisa berbicara, Bapak Zakaria masih tidak bisa mengucapkan kata-kata secara langsung, Bapak Zakaria pun minta kertas dan pulpen kepada mereka. Lalu mereka pun membawakan pulpen dan kertas untuk Bapak Zakaria. Dan adik-adik tahu nggak apa nama yang dituliskan oleh Bapak Zakaria di atas kertas itu? Tada! Adik-adik tahu ternyata di atas kertas itu Bapak Zakaria menuliskan nama Yohanes. Nah, siapa nama yang dituliskan tadi adik-adik? Yohanes. Bapak Zakaria di atas kertas itu juga menuliskan namanya Yohanes. Sama seperti apa yang diucapkan oleh istrinya. Nama yang diberi Ibu Elizabeth, nama yang diberikan kepada putra mereka adalah Yohanes. Apa? Yohanes? Seru ibu-ibu itu. Semua tetangganya mulai sibuk, saudara-saudaranya. Apa? Yohanes, Yohanes, Yohanes semuanya. Lalu Bapak Zakaria, ya, namanya Yohanes. Apa adik-adik tahu? Ternyata Bapak Zakaria tiba-tiba bisa berbicara. Dia bisa mengucapkan nama anaknya dengan jelas. Semua orang di sekitarnya terkejut. Kenapa dia tiba-tiba bisa berbicara? Kenapa Bapak Zakaria tiba-tiba bisa berbicara? Dan Bapak Zakaria bisa menyebutkan nama anaknya dengan sangat jelas. Namanya Yohanes, kata Bapak Zakaria. Dan Bapak Zakaria begitu senang karena dia akhirnya bisa kembali lagi berbicara. Suaranya kembali lagi bisa keluar. Dia lagi bisa kembali berbicara dengan normal. Tanpa harus meminta bantuan dari kertas dan pulpen ditulis lagi. Bapak Zakaria benar-benar bersyukur, memuji Tuhan, benar-benar bahagia sekali. Melihat itu, semuanya terheran-heran. Lalu Bapak Zakaria dengan begitu bahagianya dia menyanyi dan memuji Tuhan. Lalu berseru di hadapan mereka semua, kata Bapak Zakaria, puji Tuhan, Ia yang datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Lalu Bapak Zakaria menyanyi dan memuji Tuhan sambil berseru di hadapan semua orang, katanya, puji Tuhan, Ia datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Puji Tuhan, kata Bapak Zakaria. Karena anakku ini akan menyiapkan orang banyak untuk menyambut juru selamat, kata Bapak Zakaria. Lalu Bapak Zakaria pun menyampaikan apa yang terjadi dan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Bapak Zakaria. Orang-orang yang mendengarnya benar-benar terheran-heran. Semuanya heran dan mereka berkata, anak ini sungguh anak yang luar biasa. Akan jadi apa anak ini saat besar nanti? Semua orang berkata seperti itu. Lalu mereka pun pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth merawat putra mereka, Yohanes, dengan baik, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta untuk Yohanes. Sampai Yohanes besar, ia menjadi nabi Tuhan. Ia menjadi nabinya Tuhan yang menceritakan kepada orang banyak tentang juru selamat. Tentang akan lahirnya seorang juru selamat bagi kita manusia. Nah, adik-adik,
seperti Tuhan menepati janjinya kepada Bapak Zakaria dan Elisabet, Tuhan tidak pernah ingkar janji, yang menepati janjinya senantiasa. Meskipun Ibu Elisabet dan Bapak Zakaria sudah tua, namun Tuhan menepati janjinya. Tuhan memberikan seorang anak laki-laki kepada Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Seorang anak yang mereka tunggu-tunggukan sudah lama. Dan adik-adik tahu, anak-anak Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet ini Tuhan pakai dengan luar biasa. Tuhan pakai untuk menyampaikan kabar sukacita tentang lahirnya seorang juru selamat. Jadi adik-adik, sama seperti Tuhan menepati janjinya kepada Bapak Zakaria, Ibu Elisabet, seperti Tuhan juga menepati janjinya kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Adik-adik masih ingat? Pada saat itu juga Abraham dan Sarah dijanjikan Tuhan akan mempunyai anak. Keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Sedangkan saat itu Abraham sudah tua dan belum mempunyai anak. Tapi apa? Tuhan menepati janjinya. Tuhan memberikan seorang anak juga untuk Bapak Abraham. Sama seperti kita, Tuhan juga tidak pernah lalai menjanjikan apapun dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berjanji akan senantiasa melindungi kita anak-anaknya. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan akan selalu ada untuk melindungi kita, menyertai kita, menepati janji-janjinya kepada kita. Jadi adik-adik, jangan pernah merasa Tuhan akan ingkar janji, jangan pernah merasa kecewa, Tuhan tidak ada beserta dengan kita. Ingatlah, Tuhan senantiasa menepati janjinya kepada kita. Dan bahkan ketika Tuhan menepati janjinya kepada kita, kita akan dipakai dengan luar biasa. Seperti anak yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Bapak Zakaria. Ketika anak itu lahir, Yohanes ini lahir, Tuhan pakai Yohanes dengan luar biasa, yaitu menyampaikan kabar sukacita tentang lahirnya seorang juru selamat. Siapa juru selamat yang akan lahir ini? Kita nantikannya di cerita kita selanjutnya. Ayo adik-adik, sekarang saatnya kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk semua anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bapa, pada saat ini ajar kami Tuhan, seperti dengan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan Tuhan akan senantiasa menepati janji Tuhan kepada kami. Tuhan senantiasa menjaga, menyertai, dan melindungi kami, Papa, Mama, keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua. Wah, sudah selesai ibadah ya? Sudah selesai bernyanyi? Sudah selesai juga mendengarkan cerita. Nah, kalau sudah selesai semuanya, jangan lupa untuk mengisi link yang ada di description box dan juga tersedia di barcode di samping. Oke? Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.